Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Kali ini kita akan spray pupuk cabai masa generatif. Jadi spray masa generatif itu dua tahap ya. Itu di 4 hari pertama itu pemberian kalinet sebagai nutrisi, asam amino, kemudian ditambah dengan insektisida, kemudian ditambah dengan Vitaron. Oke. Nanti di tahap berikutnya kita spray lagi kalinet di 5 hari berikutnya lagi ya, atau 4 hari berikutnya. Itu kalinet insektisidanya kita ganti dengan fungisida untuk melawan jamur ya. Kalau insektisida kan untuk hama. Nah, itu tahap keduanya itu, atau di 4 hari berikutnya atau 5 hari berikutnya ya, terserah teman-teman sahabat tani mau intervalnya 5 hari atau 4 hari. Nah, itu kita kasih dengan fungisida itu untuk mengganti insektisida. Nanti di berikutnya lagi seperti itu terus. Jadi di rolling insektisida dan fungisida. Nah, di sprayan tahap awal ini kita akan kasih insektisida, kemudian Vitaron, asam amino vigorin, dan kalinet. Nanti di tahap berikutnya kita akan kasih kalinet, kemudian fungisida Cabriotop dan Mancozeb, asam amino vigorin. Nah, teman-teman kalau mau kasih boron juga boleh ya, ditambah dengan borong. Sebenarnya di kalinet itu sudah ada boronnya, tapi kalau mau tambah boron nggak masalah ya. Boron itu untuk memperbanyak percabangan, menguatkan batang ya. Nah, kalau berikutnya terus bersamaan dengan fungisida itu dikasih juga kalsium. Kalsium itu untuk mempertebal dinding-dinding sel sehingga tanaman tidak gampang sakit ya. Batangnya juga kokoh. Oke. Nah, tapi ini kita akan berikan dulu kalinet ditambah dengan insektisida, kita tambah lagi dengan Vitaron dan juga asam amino vigorin. Dan nanti saya akan tambahin boron juga, karena kita butuh percabangan ya. Nah, cabai itu soalnya bunga itu keluarnya di percabangan ranting seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ya. Nah, itu. Seperti ini. Ini sobat tani. Oke, ikuti terus kita ke pembuatan pupuknya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya, teman-teman ya. Ini ada kurang lebih 3.200 batang. Yang mau kerjasama juga boleh ya. Oke, langsung ke TKP peracikan pupuknya. Let's go. Oke teman-teman, sahabat tani semuanya, kita udah sampai di tempat pembuatan pupuknya. Nih, tangki ya, kita siapkan 16 liter. Dan bahannya, pertama, kalinet kita akan kasih 50 ml ya. Karena kalau di tahap awal masih baru bunganya keluar, kita kasih 50 ml. Nanti tahap kedua baru kita kasih 100 ml. Oke. Asam amino vigorin 50 ml, Vitaron SL 50 ml, Abametin, insektisida Abametinnya kita kasih 16 ml. Karena tangkinya 16 liter, maka kita kasih 16 ml, 1 ml per liter. Oke. Di sini ada kalinet itu ada fosfor 12,33%, kalium 13,80%, boron 1,62%. Tapi saya tambah lagi nih boron. Kalau teman-teman mau tambah boron bikin sendiri ya, beli ya.
terus diencerkan nggak apa-apa. Ini saya beli yang 1 kilo dengan konsentrasi 55% boron. Saya tambah airnya 9 kilo, jadi totalnya 10 kilo sehingga konsentrasinya menjadi 5,5%. Nah, ini 5,5%, ini masih lebih tinggi daripada ini ya, boron yang ada di sini. Oke. Nah, ini untuk masa generatif 4 hari pertama atau 5 hari pertama, terserah konsentrasinya, intervalnya 5 hari atau 4 hari, nanti terserah sahabat tani. Nah, itu tahap awal. Nanti kita kasih ini ya, Kalinet, Vigorin, Vitaran SL, insektisida tambah boron kalau yang punya. Nanti di tahap kedua kita hanya kasih Kalinet, Vigorin tambah kalsium dan fungisida Cabriotop dan Mancozeb dengan merek dagang nanti Borosep. Kenapa saya pilih Borosep? Karena sudah ada silikanya. Jadi silika itu untuk merapatkan dinding-dinding sel. Jadi kalau kalsium untuk menebalkan dinding-dinding selnya, maka kalsium ini untuk merapatkan lagi, sehingga silika untuk merapatkan lagi, sehingga tidak gampang terserang penyakit. Saya dapatkan kasus beberapa kali tanaman saya itu rumput aja, yang di samping-sampingnya ada yang mati, layu terus mati. Nah, sedangkan tanamannya relatif aman. Oke, langsung aja kita pembuatan racikannya. Ini kita campur semuanya aja. Kalinet, sobat tani bisa lihat ya, 50 ml. Nanti di tahap berikutnya dan selanjutnya ini kita kasih 100 ml. Terus kita tambahin boronnya. Nah, boron untuk memperbanyak ranting ya, karena cabai itu buahnya itu keluar dari setiap ranting. Jadi semakin banyak rantingnya, maka semakin banyak juga bunga yang keluar. Oke, yang penting ada makanannya ya, Kalinet ya. Kalau kebanyakan nitrogen, nanti kalau percabangannya banyak, kadang nggak muncul bunga ya. Makanya harus fosfor dan kalium tambah boron. Oke, tambah asam amino. Lima 50 ml. Oke, 50 ml sudah. Kita tambah lagi Vitaronnya. Vitaron 50 ml. Oke, kita masukkan. Di inseknya ini belakangan aja ya, ini ya insektisidanya ya. Ya, kita penuhin dulu tangkinya sampai penuh. Teman-teman kalau merasa terganggu dengan suara air, mohon maaf ya. Anggap saja ini suara alam yang menemani kita. Jadi kita bersyukur bisa dekat dengan alam. Seorang petani itu harus punya harmonisasi dengan alam. Oke. Nah, selanjutnya kita masukin insektisida. Ini jangan dicampur dengan nutrisi ya. Nutrisi dicampur semua nggak apa-apa, tapi jangan digabungkan dengan
insektisida waktu pencampuran. Oke, ini kita sendiriin. Wow, ini ditutupnya banyak sekali, sekitar mungkin 1 mili di lehernya ini. Oke, kita takar dulu pakai tutup figurin. Nah, karena di figur ini satu tutup ini 13 mili, kita penuhin saja 13 mili. Terus kita tambah sekitar 3 mili. Oke. Kalau sudah larut gini, kita campurkan, kita masukkan. Kemudian teman-teman, saya akan masukkan, saya kasih perekat ya, karena ini musim hujan. Saya akan kasih perekat ini. Perekat ini JWA, Jadam Whitening Agent. Teman-teman yang belum tahu itu apa jadi JWA bisa cari ya di internet. Jadi JWA ini perekat ala Jadam dari Korea. Nah ini, saya paling suka JWA ini kenapa? Karena dia terbuat dari KOH, yang mana KOH itu adalah kalsium. Kalium. Jadi sumber kalium. Di sini sudah ada kaliumnya. Kita tambah lagi dengan JWA sebagai sumber kalium. Jadi ini sebagai perekat, penembus, juga sekaligus sebagai kalium. Ya. Yang mana fungsi kalium itu sebagai alat angkut makanan. Ya, sebagai alat angkut makanan dari tubuhnya. Jadi kalau jalannya itu air, maka alat angkutnya itu kalium. Dibawa ke dapur tanaman, yaitu di daun, kemudian di proses fotosintesis menjadi makanan, ya. Kemudian disalurkan lagi ke seluruh anggota tubuh makanan tanaman, ya. Jadi pupuk fosfor ini dan juga nitrogen itu akan dibawa oleh kalium, diangkut oleh kalium lewat air ya, dalam pipa kapiler tanaman, kemudian dibawa ke daun untuk diproses dalam proses fotosintesis, kemudian nanti disalurkan lagi oleh kalium ke seluruh anggota tubuh tanaman. Jadi JWA ini memang sangat favorit ya. Ini buatnya dari KOH, air dan minyak sayur atau minyak goreng. Jadi prosesnya sama dengan pembuatan sabun. Oke, sama persis dengan pembuatan sabun. Adapun cair dan tidaknya itu tergantung konsentrasi yang diberikan, berapa banyak airnya. Oke, kita langsung selesaikan. Nah, kita masukkan dan kita penuhin tangkinya. Setelah penuh, kita langsung kocor. Spray, maaf teman-teman. Nah ini, maaf saya kurang fokus. Ya beginilah kalau bikin video sambil kerja. Tapi nggak apa-apa, ini demi teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau buat tani cabai. Insya Allah kalau nonton video saya akan jelaskan sedetail mungkin. Bukan hanya caranya, bahannya juga, takarannya, dosisnya, dan juga manfaatnya. Jadi teman-teman nggak bertanya-tanya lagi nih, untuk apa. Oh ya, saya belum jelaskan ya. Nah, ini insektisida ini untuk melawan hama ya. Untuk melawan hama. Nah, Vitorin XL ini sebagai suplemen dan dia bermanfaat untuk memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, atau jamur dan bakteri. Nah, ini bagus sekali. Jadi memulihkan kondisi tanaman yang tadi terserang penyakitnya. Sebenarnya ini pun sama ya, asam amino ini juga sama. Ya. Tapi perpaduan antara asam amino dan Vitaron ini udah sangat luar biasa ya. Yes, kita jangan ambil resiko. Makanya kita terapkan ini sebagaimana yang diajarkan oleh Mas Udin. Oke, langsung ke TKP untuk
spray, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga untuk share bagi ke teman-teman, dan jangan lupa untuk action ya. Iya, kita harus berani action. Kalau nggak berani action, ya kapan lagi ya? Kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi? Oke, cara spraynya saya akan tunjukkan ke teman-teman ya. Jangan asal spray ya, supaya bermanfaat dan tidak terbuang percuma pupuknya. Karena perawatan cabai itu lumayan mahal ya untuk kelas petani, cara tradisional dengan cara yang diterapkan oleh ilmu-ilmu modern seperti ilmunya Mas Udin, itu relatif agak mahal ya perawatannya, tapi hasilnya berkali-kali lipat ya, berkali-kali lipat dibandingkan dengan cara tradisional yang banyak tinggi resikonya. Oke, let's go. Oke, kita sudah ada di TKP, dan teman-teman biasakan kalau spray itu mengkabut ya. Kenapa mengkabut? Karena supaya bagian dalam-dalam batangnya, rantingnya itu kena semua. Itu yang pertama. Yang kedua, jaraknya jangan sampai terlalu dekat ya, minimal 20 atau 30 cm ya, agar semprotannya itu tidak terhalang oleh daun sehingga bisa menembus sampai ke batang-batangnya. Contoh seperti ini. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oh, ini subur banget kan. Oh, 4 jari. Ini rata-rata ini daunnya 4 jari ya besarnya ya. Subur-subur banget. Oh. Oh. 4 jari, 5 jari. Wah, 5 jari setapak. Oke. Demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan tonton terus video-videonya agar teman-teman tahu bagaimana caranya untuk berbudidaya cabai ya, agar teman-teman jangan ketinggalan ya. Oke, mulai petani hebat, petani kuat, petani manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.